Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah sekarang ini kita mempelajari PKN ya. Nah sebelumnya untuk kelas 4 sama kelas 5 digabung dulu ya. Karena guru kelas 4 kan sedang sakit. Jadi bu guru yang menggantikan hari ini. Kelas 4 dan kelas 5 akan belajar bersama. Untuk kelas 4 sebelah kiri dan kelas 5 sebelah kanan ya. Nah sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oh ya, silakan maju ke depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, bu guru akan mengabsen dulu. Lihat kiri dan kanannya, siapa yang tidak berangkat. Kelas 4 siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh, Anggi tidak berangkat? Sama siapa? Sama Agam tidak berangkat? Oh iya. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Oh, karena sakit. Iya. Terus kalau kelas 5 siapa yang tidak berangkat? Kelas 5 yang tidak berangkat, Raffi sama Kavi tidak berangkat ya. Karena apa? Karena izin. Oh, baik. Jadi kita doakan ya buat teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. 4, kemarin kan sudah diajarkan oleh Bu Ika. Itu sudah membahas mengenai apa? Mengenai lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Oh iya, nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi mengenai lembaga-lembaga dari pemerintahan desa dan kecamatan. Oke, nah kita akan mempelajari lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan, baik di desa maupun di kecamatan. Nah, tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat menyebutkan fungsi-fungsi dari lembaga pemerintahan yang ada di desa dan juga di kecamatan. Nah sebelumnya, ada yang tahu tidak lembaga yang ada di kecamatan itu apa saja? Coba sebutkan kalau yang tahu. Ada camat, terus ada sekretariat, ada apa lagi? Seksi pemerintahan, ada seksi pembangunan, seksi perekonomian, seksi kemasyarakatan, dan juga seksi ketentraman dan ketertiban. Kalau untuk struktur organisasi yang ada di desa, ada yang tahu apa saja? Oh iya, ada lurah atau kepala desa. Terus ada badan permusyawaratan desa. Nah, badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang mewakili masyarakat dalam pemerintahan desa. Nah, contoh dari lembaga badan permusyawaratan desa itu bisa pemangku agama, bisa tokoh RT, tokoh RW, dan juga misalnya tokoh yang memang dihormati di lingkungan setempat. Nah, kalau untuk sekretaris desa itu tugasnya apa? Sekretaris desa itu bertugas untuk Perangkat desa yang membantu kepala desa dalam hal administrasi. Sekretaris desa itu adalah perangkat desa yang membantu kepala desa dalam mengurus administrasi yang ada di desa tersebut. Nah, kalau KUR pemerintahan, ada yang tahu nggak fungsinya apa? KUR pemerintahan itu adalah KUR yang juga membantu kepala desa dalam bidang pemerintahan. Pembangunan itu ada yang tahu fungsinya KUR pembangunan apa? Apa? Ya benar, itu juga bisa. Jadi lebih tepatnya KUR pembangunan itu berfungsi untuk merencanakan dan membantu serta membantu dalam proses pembangunan yang ada di desa tersebut. Misalnya, di dalam sebuah desa ada
ada rencana dalam membangun sebuah ruko yang akan disewakan oleh beberapa ruko yang akan disewakan oleh masyarakat setempat agar penghasilan mereka setiap bulannya bisa naik. Jadi KUR pembangunan akan merencanakan membuat ruko atau juga bisa memperbaiki jalan yang sudah rusak. Jadi jalannya bisa menjadi lebih bagus. KUR kesejahteraan rakyat itu membantu dalam hal kesejahteraan rakyat. Jadi rakyatnya akan lebih sejahtera dengan program-program yang sudah direncanakan oleh KUR kesejahteraan dan juga kepala desa. Kemudian kalau KUR keuangan, ada yang tahu fungsi KUR keuangan apa? Ya, benar. KUR keuangan itu berfungsi untuk mengatur anggaran yang ada di desa tersebut. Jadi anggaran-anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing desa. Seperti itu. Kalau KUR umum, ada yang tahu fungsi KUR umum apa? Coba, kalau yang tahu bisa tunjuk tangan. Apa fungsi dari KUR umum? Nah, benar. Jadi KUR umum itu berfungsi untuk membantu sekretaris desa dan kepala desa dalam hal pelayanan. Misalnya kita membuat KK gitu. Sekarang Bu Guru fokus ke kelas 5 dulu ya. Kelas 5 kemarin kan kita sudah belajar mengenai apa? NKRI. Nah, dengan mempelajari NKRI ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dan mengerti karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada yang tahu NKRI itu apa? Iya, benar. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sistem pemerintahannya di Indonesia, dia tahu apa? Iya, benar. Sistem pemerintahan di Indonesia itu adalah republik. Kalau NKRI itu didirikan di tahun berapa? Ada yang tahu? Di tanggal berapa dan tahun berapa? Iya, benar. NKRI itu didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi kemerdekaan. Kalau ideologi Indonesia itu apa? Coba sebutkan yang tahu. Yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi dasar dalam pembangunan bangsa dan negara. Kalau wilayah NKRI ini Bu Guru ada peta nih. Sekarang kita lihat di peta tersebut. Ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ada batas-batasnya. Ini adalah batas laut. Ada batas-batas laut. Ini kemudian batas darat atau batas di pulau-pulau tersebut, dan juga ada batas udara. Jadi NKRI itu ada tiga batas. Ada batas laut, batas darat, dan juga batas udara. Nah, batas-batas itu adalah batas yang menandai batasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lainnya. Seperti itu. Jelas anak-anak sampai sini? Iya, sekarang kita lanjutkan ya. Indonesia ini banyak berbagai macam pulau. Ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, dan masih banyak pulau-pulau kecil lainnya. Itu negara Indonesia sangat kaya akan berbagai budaya, bahasa, suku, ras, agama. Jadi sebagai warga yang baik, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan kita menghormati masing-masing dari kepercayaan ataupun dari budaya masing-masing. Kita hormati dan juga kita lestarikan agar kita bisa menjadi bangsa yang utuh. Nah, sekarang dari pelajaran yang sudah kita ambil, untuk kelas 4 sendiri apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Ya, dari pelajaran hari ini
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam struktur lembaga desa, pemerintahan desa, dan juga lembaga pemerintahan kecamatan itu saling berkesinambungan dan juga saling bantu-membantu. Sehingga apapun itu program-program yang ada di kecamatan, kemudian ke desa, bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga akan mendapatkan hal-hal yang baik juga. Kalau untuk kelas 5, apa yang bisa kita petik pelajaran hari ini? Iya, jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghormati dan menghormati dan toleransi antar umat beragama maupun dengan antar kebudayaan yang berbeda. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus satu juga. Jadi kita harus saling menjaga dan saling melestarikan kebudayaan kita agar negara Indonesia itu tetap utuh. Nah, sekarang untuk kelas 4, kita buka halaman 15 dan dikerjakan dari soal pilihan ganda sampai C ya. Begitu juga untuk kelas 5, dikerjakan halaman 9 sampai halaman 10, dikerjakan A sampai C. Baik, Ibu. Setelah mengerjakan, bisa ditukar masing-masing ya. Kita koreksi bersama-sama. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bisa menjadi hal yang positif dan bisa kita tanamkan untuk kehidupan sehari-hari. Kita berkemas-kemas, kemudian berdoa. Sekarang kita berkemas-kemas dulu ya semuanya. Nah, kita berkemas-kemas. Ini siapa yang mau memimpin doa? Yang mau maju siapa? Baik, nah sekarang kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, pulangnya hati-hati ya semuanya ya. Sampai jumpa besok.